Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firnawan dengan NIM 67052130029 dari D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Kampus Telkom University. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai salah satu lab di paket tracer, yaitu lab 17.8.2 mengenai Skills Integration Challenge dari Cisco. Jadi langsung saja kita ke soalnya. Di sini terdapat dressing table, di mana dressing table ini masih belum lengkap. Bisa kita lihat. Nah, tugas kita di sini adalah melengkapi tabel addressing ini dengan perhitungan IP subnetting, lalu melakukan konfigurasi pada topologi yang sudah ada di sini. Nah, untuk persyaratannya atau soal-soalnya, di mana kita memiliki beberapa perangkat. Di sini ada PC, 3 PC ya. Ada switch, ada 3, lalu ada 2 router, di mana satu router R1 dan satu router sentral. Lalu yang terakhir ada server. Nah, di soal kali ini bisa kita lihat kalau suatu IT department itu membutuhkan 25 host. Lalu untuk sales department itu membutuhkan 50 host. Dan untuk staff lainnya membutuhkan 100 host, dan juga untuk guest atau tamu itu membutuhkan 25 host. Jadi ceritanya mungkin ini ada di suatu kantor ya, atau ya suatu kantor. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi terhadap router, switch, dan juga PC-nya. Nah, ya ini ya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini di staff membutuhkan 100 host, sales 50 host, IP-nya 25 host, dan di guest atau guest itu 25 host. Dengan IP-nya itu 192.168.0.0/24. Dan kita harus melakukan perhitungan subnettingnya terhadap IP yang ada di sini, dan sesuaikan dengan host yang dibutuhkan. Lalu nanti setelah kita hitung, kita lengkapi di tabel addressing ini. Kita lengkapi. Oke, lanjut aja. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan IP, di mana ini adalah IP dasarnya atau IP awalnya. Dan di sini kita lihat bahwa di staff itu membutuhkan 100 host, di mana 100 host itu karena dibutuhkan 100 host, maka kita ini adalah network address-nya, dan itu membutuhkan masnya itu 255.255.255.128. Kenapa 128? Karena host yang dibutuhkan kan 100 ya. Nah, maka 100 itu artinya ada di /25. Ada di /25. Maka dari itu /25 itu adalah 128. Lalu di sini ada sales dengan 50 host. 50 host itu membutuhkan kita masukkan ke host yang 62 ya. Maka dari itu subnet masknya itu 192 karena berada di /26. Host ini berada di /26. Maka ya subnet mask yang dibutuhkan adalah yang diisikan adalah 192. Lanjut ke IT. Di IT department juga sama, karena kita membutuhkan 25 host saja. Maka dari itu kita menggunakan /27. /27 itu subnet masknya adalah 224. Begitu juga dengan di guest ya, atau guest. Di sini 224 juga. Lalu untuk network address-nya, network address-nya atau network ID itu sesuai dari perhitungan. Jadi karena kita ada 100 host ini, jadi ini adalah 192.168.0.0. Ini adalah network address-nya. Lalu ada di sales network address-nya 192.168.0.128. Karena sudah ditambahkan dari broadcast-nya staff, kita tambahkan 1 menjadi 128, lalu menjadi 191.
di broadcastnya 191 karena ditambahkan ya host yang ada di sini ya. Ya karena dengan ditambahkan dengan kapasitas hostnya ya. Mohon maaf bukan yang ada di sini, tapi ditambahkan dengan kapasitas hostnya. Lalu di IT juga sama seperti itu. Ini 192 adalah tambah dari broadcast address-nya 192. Lalu 223 juga sama. Ya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Lalu hasil perhitungan ini kita masukkan ke dalam dressing table-nya ya. Nah, di dressing table-nya di interface G0/0 itu kita masukkan 192, 168 karena ini adalah network ID ya. Jadi di sini di prefix-nya kita tambahkan satu saja. Jadi kita menggunakan dari network address sampai broadcast itu kan ada 127 ya yang kosong. Nah, kita tambahkan satu. Lalu kita gunakan /25 karena tadi satu source. Lalu di G0/1 kita menggunakan 192, 168, 0.129 ditambahkan satu dari sini dengan /26. Lalu di gigabit Ethernet 0/2 kita menggunakan IP yang di IT ini ya. Nah di sini 192, maka kita tambahkan satu dari 192 sampai 223 kan ini ada rentang yang kosong. Jadi kita tambahkan 193 dengan /27 karena tadi ya 25 host. Lanjut, lalu ini untuk di switch di VLAN-nya. Nah, kita memakai IP address yang belum terpakai juga ya di sini. Nah, di sini kita lihat di VLAN 1 atau di switch 1 dengan IP 192.168.0.2/25 ya karena menggunakan IP yang tidak dipakai dari rentang ini ke ini. Sama juga dari untuk switch kedua itu 130 karena memakai IP juga yang ada di rentang 128 sampai 191. Lalu di switch 3 itu juga memakai 194 karena memakai IP yang ada di rentang 192 sampai 223. Lalu di sini default gateway-nya. Default gateway itu adalah first host-nya. Yap, itu adalah first host-nya. Jadi first host itu tambah satu dari network address. Nah, ini 192.168.0.1, lalu 192.168.0.129 karena di sini 128, 193 karena di sini 192. Oke, lanjut. Untuk staff, IP dari staff ini berarti didapat IP-nya itu 192.168.0.3 dengan /25. Kenapa 3? Karena ya tadi ya kita menggunakan IP yang ada di rentang di sini sampai sini. Dengan default gateway-nya sama ya, ini seperti ini. Kita menggunakan default gateway-nya itu first host-nya. Lalu ada 131 itu adalah IP di sales sama dengan default gateway-nya 129. Lalu 195 IP di IT department 195/27 dengan default gateway-nya 193 atau first host dari sini ya, dari network ID. Oke, mungkin itu untuk perhitungan dari IP subnetting-nya. Dan oke, setelah itu kita lanjut saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita langsung masuk ke staff. Lalu kita masukkan IP configuration-nya 192.168.0. Kita lihat dulu tadi berapa ya. Tik 3 ya. Sorry. Oke, 192.168.0.3. Nah, gini ya. Staff IP-nya seperti ini. Lalu untuk subnet mask-nya 128, default gateway-nya 92.168.0.1.
Lalu IP versi 6-nya kita isikan di sini. Slashnya 64. Lalu untuk link local address-nya kita ganti. Setelah itu default gateway-nya kita masukkan juga. Ini yang di staff ya. Oke, ini udah. Kita cek lagi. Oke. Lalu lanjut kita ke sales. Kita masukkan IP address-nya yang ada di sales. Itu yang ini. 131 dengan default gateway-nya 129. Dan untuk subnet mask-nya yaitu karena ada di /26, maka kita gunakan subnet mask yang 192. Masukkan IP versi 6-nya. Kita copy aja. Slashnya 64. Lalu link lokal address-nya juga kita masukkan aja. Dan default gateway-nya ini ya. Oke, di sales sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke yang IT department. Di sini juga kita masukkan yang 195. Subnet mask-nya jadi 224. Lalu default gateway-nya itu yang 193. IP versi 6-nya yang ini kita masukkan. Slashnya 64. Link lokal address-nya kita hapus, lalu kita ganti dengan yang ada di sini. Dan untuk default gateway-nya masukkan. Oke, setelah itu semua selesai, kita lanjut ke close aja mungkin. Nah, kita lihat di soal dulu. Oke, ini yang udah tadi kita lakukan ya, PC configuration atau mengkonfigurasi PC-nya. Yang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap router. Jadi kita masuk aja ke router di R1. Kita masuk ke privilege exec mode, enable, lalu configure terminal ke global konfigurasi. Setelah itu kita ganti nama routernya menjadi R1. Oke, sudah diganti. Dan selanjutnya di soal ini dapat kita lihat bahwa kita harus mendisable domain ya, mendisable nama domain, disable DNS. Kita top aja ini, kita pencet. Perintahnya adalah no IP domain lookup. Lalu kita enter. Selanjutnya adalah kita harus melakukan password ya, memberi password pada router kita ya, yaitu dengan password Cisco N455. Maka kita menggunakan perintah enable secret, lalu kita masukkan aja Cisco N455 untuk passwordnya, enter. Lalu setelah itu kita juga harus memberi password ketika di konsol ya. Nah, maka dari itu kita masuk dulu ke line console 0, lalu berikan password Cisco Conpa 55 ya, Cisco Conpa 55. Lalu kita enter, lalu kita ketik login. Lalu kita coba aja, kita exit, kita end, coba kita exit lagi. Kita masukkan passwordnya Cisco Conpa
55, sorry, typo, Cisco Conpa 55. Nah, sudah masuk. Kalau kita ke enable, nah di sini kita masukkan password yang Cisco Enpa 55. Sudah masuk, artinya sudah berhasil ya untuk mengkonfigurasi password. Lalu setelah itu kita masuk ke konfigur terminal lagi. Kali ini kita harus memberi minimum 10 karakter terhadap semua password ya, memberikan ya persyaratan itu. Maka dari itu kita menggunakan perintah security password min length 10, enter. Lalu setelah itu kita harus melakukan enkripsi ya, itu service password encryption. Maka password sudah terenkripsi. Dan selanjutnya kita harus memberikan banner atau seperti tulisan gitu, tulisan peringatan apabila ada unauthorized access yang masuk. Jadi kita menggunakan perintah banner moddi. Lalu kita apa ya, ini aja. Unauthorized access prohibited. Kita paste di sini. Oke, sudah untuk banner moddinya. Lalu setelah itu kita harus melakukan konfigurasi pada gigabit Ethernetnya. Pada itu kita lihat dulu di sini, kita buka option preference untuk melihat port yang digunakan. Sini kita menggunakan 0/0 berarti. Oke, kita masuk lagi ke router. Kita exit. Lalu setelah itu kita masuk konfigur terminal lagi. Kali ini kita akan masuk ke interface gigabit 0/0 dan memasukkan IP address-nya. Address 192.168.0.3. Oh sorry, .1. Yang dimasukkan adalah IP yang ada di sini ya. Nah, ini. Dengan subnet masknya 255.255.255.128. Karena /25 ya, /25 itu 128. Yap, betul, /25 itu 128. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan IP versi 6 addressnya. IP versi 6 addressnya di router 1 di gigabit Ethernet 0/0 ada yang ini. Kita paste, kita enter. Setelah itu kita memasukkan link lokalnya, IP versi 6 address, link lokalnya yang ini. Dengan versi keterangan link lokal, enter. Lalu setelah itu kita exit. Kita lihat di paket tracernya. Masih belum ya. Gigabit 0/0. Sepertinya saya lupa melakukan no shutdown ya. Oke, setelah itu kita masukkan yang ini dan
Lalu kita lihat. Oke, selanjutnya kita exit, masuk ke Gigabit Ethernet 0/1. Kecilkan dulu. Oke, masuk ke interface Gigabit 0/1. Kita masukkan IP address-nya 192.168.0.129. Itu adalah IP yang ada di sini ya, 129. Oke, dengan subnet masknya 255.255.192. Shutdown aja. Lalu setelah itu kita masuk ke IP versi 6 nya dan kita masukkan yang ini. Ini masukkan link lokal. Setelah itu kita exit, masuk lagi ke interface Gigabit 0/2. Benar ya, 0/2. Lalu kita enter. Setelah itu masukkan IP address 192.168.0.193. Karena slashnya 27, jadi kita berikan subnet masknya 224. Lalu setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP versi 6 address yang di 0/2. Paste, enter, lalu ketik lagi IP 6 address. Kali ini untuk link lokalnya. Oke, lalu kita exit. Nah, sudah terlihat bahwa tiga kabel yang ke 0/0, 0/1 dan 0/2 itu sudah terhubung karena sudah tandanya adalah hijau ini, sudah hijau ya. Setelah itu kita sudah menyelesaikan yang ini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSH di router 1. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan, kita langsung melakukan set terhadap nama domainnya ya, ccnalab.com. Kita copy dulu aja. Kita gunakan perintah IP domain name ccnalab.com. Kita enter. Setelah itu kita melakukan crypto. Ya ini ya, kita melakukan perintah yang ini. Mana? Nah, kita akan melakukan mengenerate 1024 bit untuk RSA key-nya. Crypto generate.
crypto key generate RSA, enter. Lalu kita isikan 1024, enter. Setelah itu kita masukkan dulu username ya, username admin 1 secret dan datanya, lalu kita isi 5, enter. Oh sorry, username kita ulangi aja, username admin 1 secret dan datanya 5, kita isi 5, lalu kita isi admin 1 Pak 55 ya, secret 5 admin 1 Pak 55. Oke. Terus setelah itu kita masuk ke line PTY 015. Nah, di line kita akan melakukan konfigurasi di line PTY ini untuk melakukan transport ini ya, input SSH akses gitu ya. Nah, maka dari itu kita gunakan perintah transport input SSH, enter. Lalu kita ketik login lokal, enter. Lalu kita exit. Oke, sorry, kita masuk lagi ke global konfigurasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan beri username yang tadi ya, username admin 1 secret admin 1 pa 55, enter. Kita masuk ke line console 0. Kenapa kita mau masuk ke line console 0? Karena kita akan ini ya, melakukan konfigurasi terhadap konsol ketika logout setelah 5 menit tidak aktif ya, inactivity. Dari itu kita menggunakan perintah exec timeout, exec timeout 5, lalu kasih 0. Sorry, kita ulangi, exec timeout dan datanya kita isi 5, second kita isi 0. Lalu kita exit. Setelah itu masuk lagi, kita line console 0. Kita gunakan perintah lagi exec timeout 5 spasi 0, enter. Kita exit lagi. Oh sorry ya, ada sedikit kesalahan. Kita exit lagi, kita masuk ke line console. Oh, bukan line console ya, kita masuk ke line PTY 015. Lalu kita gunakan exec timeout 5, kita exit. Karena tadi ya kita akan melakukan konfigurasi di line PTY. Sorry tadi kelewat.
Lalu untuk selanjutnya kita melakukan login block ya, block anyone for 3 minutes who fails to login after 4 attempt within a 2-minute period. Oke, maka dari itu nama perintahnya itu kita menggunakan login block for 180 atau 3 menit tadi, attempt, memberikan kesempatan attempt 4 kali dalam 120 detik atau 2 menit. Oke, itu untuk konfigurasi di router. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Dari sini kita pindah ke switch, masuk ke switch 1, lalu kita enable, masuk ke konfigurasi terminal, dan kita kasih hostname-nya S1. S2, enable, konfigurasi terminal. Kita lakukan hal yang sama ya seperti pada switch 1. Kita ganti nama dulu aja, enable, configure terminal, hostname S3. Oke, semuanya sudah terganti namanya. Lalu kita balik lagi ke S1. Kali ini kita akan menyesuaikan konfigurasi di switch dengan addressing table ya, pada tabel addressing. Yang pertama, tabel addressing yang ada di sini. Yap, di sini. Lalu yang pertama kita harus lakukan adalah kita masuk ke interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya pada S1 ya, yang ini. Dengan subnet mask 255.255.128 ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, benar. /25 itu 128. Lalu kita enter. Lalu kita no shutdown. Kita exit. Sama halnya dengan switch 1, kita lakukan hal yang sama juga pada switch 2. Kita masuk ke interface VLAN 1. Untuk kita masukkan IP address-nya 192.168 titik berapa? 0.130 255.255.255.192 ya. Enter, lalu kita start aja. Itu kita exit. Lalu pada switch 3 kita juga melakukan hal yang sama. Ke interface VLAN 1, address 192.168 titik berapa? Titik 194 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu kita nomor saja. Itu kita exit. Oh iya, ada yang terlewat, yaitu kita belum memasukkan ininya ya, default gateway-nya. Pada itu kita masukkan dulu aja yang default gateway. Ya, IP default gateway-nya yaitu yang ini. Oh, sorry, kita belum masuk ke VLAN-nya. Interface VLAN 1 dengan IP default gateway ini.
Oke, selanjutnya kita setting IP default gateway-nya yang tadi terlewat, 192.168.0. Kita lakukan di S3 dulu, tidak apa-apa. .193, enter. Setelah itu kita ke switch 2, IP default gateway 192.168.0.129. Lalu untuk switch 1, IP default gateway 192.168.0. Berapa tadi? 1 ya? Ya, betul, 1. Oke, 1. Kita enter aja. Setelah melakukan konfigurasi pada switch untuk mengatur default gateway dan IP address dan lain-lainnya, kita juga harus mendisable domainnya ya. Nah, kita masuk ke sini, lalu kita ketikkan no IP domain. Lengkap, enter. Lakukan hal yang sama pada switch 2. No IP domain, lookup, enter. Juga pada switch 3. No IP domain, lookup, enter. Setelah itu kita juga harus melakukan enkripsi password pada masing-masing switch. Oke, kita masuk ke sini dulu. Switch 1, kita masukkan perintah enable secret Cisco enpa 55, enter. Lalu setelah itu kita masuk ke konsol juga, line console 0. Kita masukkan password Cisco conpa 55, enter. Lalu kita ketikkan perintah login. Itu sudah pada S1. Lalu pada switch 2 kita juga lakukan hal yang sama. Kita ketikkan perintah enable secret Cisco enpa 55, lalu masuk ke line console 0 dan masukkan password Cisco conpa 55. Lalu setelah itu kita gunakan perintah login seperti biasa. Pada switch 3 kita juga lakukan yang sama dengan memberikan perintah enable secret Cisco enpa 55, lalu masuk ke line console 0, masukkan password Cisco conpa 55, enter. Lalu kita ketikkan perintah login. Setelah itu kita setelah melakukan konfigurasi password, selanjutnya kita kembali lagi ke switch 1. Kali ini kita akan melakukan configure pada line VTY ya. Lagi-lagi kita akan lakukan configure pada line VTY untuk memberikan logout ketika 5 menit tidak aktif ya. Lalu setelah itu kita juga harus mengenkripsi password. Pada itu kita menggunakan perintah exec timeout
spasi 0, enter. Lalu kita exit, kita masuk ke line PTY 015 dan gunakan exec timeout 5 spasi 0. Kita exit. Lalu pada switch 2, juga sama, kita gunakan exec timeout 5 0 enter. Kita exit, masuk ke line PTY 0 015 enter. Lalu ketikkan perintah exec timeout 50 ya. Lanjut pada switch 3, sama juga, kita gunakan perintah exec timeout 50, lalu exit, masuk ke line PTY 015, gunakan lagi perintah exec timeout 50. Setelah itu kita exit aja. Nah, di sini kita akan lakukan service password enkripsi ya, karena harus mengenkripsi passwordnya. Password encryption, enter. Sama pada S2 dan juga S1, kita exit dulu. Lalu kita gunakan perintah service password encryption, enter. Begitu juga pada S1, kita gunakan perintah service password encryption, enter. Oke, konfigurasi switch juga sudah selesai, dan selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa jaringannya topologi yang kita buat ini benar-benar berfungsi. Yang pertama kita ke start, lalu kita ke web browser, lalu di URL ini kita masukkan link ini ya. Kita paste, lalu kita go. Oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita terminal. Oh sorry, di sales juga. Sorry, kita masuk ke web browser. Kita masukkan link yang tadi. Nah, sudah berhasil. Lalu di IT juga sama. Kita masukkan, nah, sudah berhasil. Lalu yang selanjutnya kita masukkan yang 6 ya, sesuai dengan soal. Kita lihat ya, IP versi 6 sudah, IP versi 6 page sudah muncul halamannya di IT. Begitu juga di sales.
go aja. Sudah berhasil juga. Di staff kita tambahkan 6 juga. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita lakukan ping ya pada kita dari staff, kita mau lakukan ping ke sales dan juga IT. Titik 131, kita lihat. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya itu kita lakukan ping ke IT 195. Oke, sudah berhasil. Mungkin itu saja untuk praktek Skills Integration Challenge 17.8.2 di paket tracer dari Cisco ini. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.